Aduh, kok aku makin bingung sih. Gimana sih cara nyederhanain fungsi boolean secara aljabar ini? Apa aku nonton YouTube aja? Nonton video pembelajaran supaya lebih paham materi ini. Let's go. Halo semuanya, jadi di sini saya Aliana Dwi Reza dengan NIM A1C220042 akan menjelaskan mengenai penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Sebelumnya, kenapa sih dilakukan penyederhanaan fungsi boolean? Dikarenakan fungsi boolean ini seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Nah, maka dari situlah kita dapat menyederhanakan fungsi boolean secara lebih lanjut. Menyederhanakan fungsi boolean artinya kita itu mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit atau lebih sederhana. Nah, penyederhanaan fungsi boolean ini disebut juga dengan minimisasi fungsi. Jadi dalam penyederhanaan fungsi boolean ini tidak hanya dapat dilakukan dengan metode aljabar saja, tetapi ada dua metode lainnya yaitu seperti metode Peta-Karnaug dan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Dalam penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar ini, jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Dan tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Jadi metode yang tersedia adalah prosedur yang cut and try yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal dari penyederhanaan fungsi-fungsi boolean ini. Jadi yang pertama adalah sederhanakan fungsi boolean f(x, y) sama dengan x atau tidak x dan y. Jadi dibaca seperti pembacaan logika, yaitu untuk tanda tambah atau plus dibaca atau, tanda kali dibaca dan, serta komplement atau aksen dibaca tidak. Jadi untuk jawaban dari soal tersebut yaitu dengan melalui hukum distributif seperti yang telah kita pelajari sebelumnya pada hukum-hukum aljabar boolean, maka hasil yang diperoleh yaitu menjadi x atau tidak x dan x atau y. Kemudian dengan menggunakan hukum komplement diperolehlah hasil pada x atau tidak x itu benar atau ditunjukkan oleh angka 1 dan y dan x atau y. Selanjutnya lagi, melalui hukum identitas diperolehlah hasil akhir yaitu x atau y. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu diberikan fungsi x, y sama dengan x dan tidak x atau y. Nah, dengan melalui hukum distributif, x yang di luar tadi dapat kita kalikan ke dalam, jadi hasilnya menjadi x dan tidak x atau x dan y. Lalu melalui hukum komplement diperoleh hasil bahwa x dan tidak x itu adalah salah atau ditunjukkan oleh angka 0. Jadi hasilnya adalah 0 atau salah atau x dan y. Lalu terakhir melalui hukum identitas diperoleh hasil akhir bahwa 0 ditambah xy tadi hasilnya adalah x dan y. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diberikan fungsi x, y, z sama dengan tidak x dan tidak y dan z atau tidak x dan y dan z atau
X dan tidak Y. Atau kalau kita baca biasa yaitu X komplement dikali Y komplement dikali Z ditambah X komplement dikali Y dikali Z ditambah X dikali Y komplement. Selanjutnya melalui hukum distributif kita keluarkan untuk X komplement dikali Z komplementnya menjadi X komplement dikali Z dalam kurung Y komplement ditambah Y tutup kurung ditambah dengan X kali Y komplement. Atau bisa kita baca menjadi tidak X dan Z dan tidak Y atau Y atau X dan tidak Y. Kemudian melalui hukum komplement kita peroleh hasil untuk bahwa tidak Y atau Y ini bernilai benar atau ditunjukkan oleh angka 1. Sehingga hasil tersebut dapat dibaca yaitu tidak X dan Z dan benar atau X dan tidak Z. Lalu yang terakhir selanjutnya melalui hukum identitas diperolehlah hasil bahwa ini tinggal kita kalikan saja bahwa X komplement dikali Z dikali 1 tentu hasilnya adalah X komplement Z. Dapat dibaca yaitu tidak X dan Z atau X dan tidak Z. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu diberikan fungsi X, Y, Z sama dengan X dikali Z komplement ditambah Y komplement dikali Z ditambah X dikali Y dikali Z komplement. Atau dapat kita baca sebagai berikut, yaitu X dan tidak Z atau tidak Y dan Z atau X dan Y dan tidak Z. Selanjutnya melalui hukum identitas maka diperoleh yaitu bahwa X dan tidak Z ini sama dengan X dan tidak Z dan benar. Jadi untuk hasilnya yaitu X dan tidak Z dan benar atau tidak Y dan Z atau X dan Y dan tidak Z. Selanjutnya melalui hukum distributif. Nah, ini tinggal kita buat X dan tidak Z menjadi di luar atau pengali di luar. Jadi hasilnya adalah X dikali Z komplement dalam kurung 1 ditambah Y. Ini karena yang di belakang itu yaitu yang X kali Y dikali Z komplement. Kita keluarkan X dan Z komplementnya karena ini sama dengan X dan X dikali Z komplement yang pertama. Kemudian ditambah dengan Y komplement dikali Z. Jadi untuk pembacaannya yaitu X dikali X dan Z dan tidak Z dan benar atau Y atau tidak Y dan Z. Selanjutnya melalui hukum dominansi. Ini pertama ya. Hukum dominansi bahwa dinyatakan untuk 1 ditambah Y atau kita baca benar atau Y itu nilainya adalah benar atau 1, dilambangkan dengan angka 1. Jadi untuk hasilnya yaitu X dikali Z komplement dikali 1 ditambah Y komplement dikali Z. Nah, untuk pembacaannya yaitu X dan tidak Z dan benar atau tidak Y dan Z.
Lalu hasil akhirnya melalui hukum identitas diperoleh bahwa X dan tidak Z dan 1 itu sama dengan, maksud saya X dan tidak Z dan benar sama dengan X dan tidak Z. Jadi hasil akhirnya yaitu menjadi X dikali Z komplement ditambah Y komplement dikali Z, atau dibaca X dan tidak Z atau tidak Y dan Z.